اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من يسمعنا ولا من حوالينا شقيا ولا محروما اللهم افتح مسامع قلوبنا بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما وفقتنا للعلم والتعليم ووفقنا اللهم للفهم والعمل برحمتك يا ارحم الراحمين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا وقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم اني اعوذ بك ان اضل او ازل او زل عظيم او ظلما او يجهل علي او اغضب علي ثم الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واخوانه من المرسلين وازواجه امهاته وذريته وبيته وصحابته اجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء والمهديين والمصلين ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولينا رجال من الجنة ويعرض علينا ببركاتهم وأنصارهم وعلومهم وأعمالهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. آداب tilawatil Quran, etika membaca Al-Quran. Kalau kita bahas mengenai adab-adab atau etika atau sopan santun membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Yustahabbul wudu'u li qira'atil Qur'an li'annahu afdalul adhkar. Adab yang pertama, disunatkan berwudu sebelum baca Al-Qur'an. Disunatkan wudu untuk baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah zikir terbaik. Satu dulu. Jadi yang pertama, kalau mau baca Quran disunatkan wudu. Hukumnya sunat bukan wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kalau membaca boleh walaupun punya hadas. Ya. Kalau punya hadas kecil boleh membaca Al-Quran. Nggak punya wudu boleh baca. Yang tidak boleh adalah memegang. Masul mushaf, masul Quran, wa hamluhu boleh. Kalau membaca enggak dipegang, membaca begini, Bismillahirrahmanirrahim, atau tidak melihat, tidak memegang karena sudah punya apa? Ya, hanya afdalnya, sunatnya punya wudu. Sebab baca Quran adalah afdalul adhkar, zikir terbaik. Zikir nomor 1 itu Al-Quran. Kecuali kalau di situ ada dalil khusus, ada dalil yang Nabi menyuruh di waktu itu harus melakukan apa, maka yang afdal yang tadi sudah.
Ini satu. Nah, wakana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayat karawahu atau ayat karawaha illa 'ala dhuhri. Nah, Rasul memang tidak suka ya, kalau zikir itu kecuali dalam keadaan suci, apapun zikirnya. Memang afdalnya begitu. Mau baca apapun, mau zikir apapun, Quran atau bukan Quran, bahkan sholawat, itu afdalnya punya wudu. Kalau sini bicara afdal ya, bukan bicara wajib. Nabi nggak suka itu kalau tidak dalam keadaan wudu. Bahkan ini memang begitu dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan begitu. Ini nomor satu ya. Jadi harus punya apa? Wudu. Kalau tidak punya wudu boleh? Hanya kurang. Itu satu. Yang kedua, wa tusannul qira'atu fi makanin nadhifin. Yang kedua, sunat di tempat yang bersih. Jadi jangan baca Quran di tempat yang kotor, berantakan, bersih. Tempat paling bersih apa? Afdalul masjid, yang paling bagus adalah di masjid. Alhamdulillah kita tiap baca Quran di gimana kalau di tempat yang kotor? Wa kariha qaumun al-qira'ata fil hammam wa tariq. Para ulama memakruhkan baca Quran di hammam, di WC atau di jalan. Makruh. Bahkan bisa haram kalau merendahkan. Jadi kalau udah masuk zaman stop, pikir lisan. Di jamban tetap pikir tapi secara qalbi, hati. Tapi kalau lisan jangan. Membacanya hanya mau masuk saja. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk. Sudah masuk stop. Oh, paling rajin nggak boleh. Tempat-tempat najis itu makruh dipakai baca Al-Quran. Atau bukan baca, nyetel Quran. Nyetel Quran di WC, nyetel Quran di kandang ayam. Dulu ada, ini contoh apa kayak ada yang jualan ayam goreng katanya syar'i. Jadi ayam goreng syar'i. Supaya bayar kan pakai syar'i gitu. Apa syar'inya ditulisin? Dibacakan ayat Al-Quran apa setiap pagi. Tapi di mana dibacakannya? Di kandang ayam. Nah, itu masuk. Itu bukan syar'i itu. Jadi mentang-mentang syar'i, itulah semangatnya tinggi. Ditulis itu. Oh ini mau tiap pagi di setelin Quran murotal katanya. Di kandangnya setelin murotal tiap pagi. Ngaco itu. Aisyah ibunya cukup aja ngurusnya, orang yang ngurusnya baca basmalah, orang yang ngurusnya suka sholat, yang belinya sesuai aturan syar'i. Cukup. Karena kan berarti kalau di kandang ayam ada apa di situ? Najis kan, kotor. Itu nggak bagus, nggak cocok untuk apa? Al-Quran. Jadi ayam ada satu. Bukan ayam, harusnya Al-Quran yang punya ayamnya. Yang harus mendengar Quran. Sama di jalan, di tempat-tempat kotor, kalau di sini boleh dikit-dikit secara lisan. Kalau yang haji harus diingat betul. Kalau lupa, ya cepat stop. Makanya, ya terkait dengan hal ini, itu kurang bagus kalau apa namanya? Nada bunyi itu ringtone itu pakai Al-Quran. Pasti nggak pernah pakai Al-Quran. Kenapa? Satu, misalnya umpama lagi bawa WC nih di perjalanan, dibawa misalnya di perjalanan, pas lagi di jalan ada yang telepon, udah disetting oleh kita,
bunyinya ayat Quran. Kalau ayat yang lapor tuh baca saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, diterima. Kita bicara kiamat sih udah diterima. Ayat yang serem. Nah, itu dari mana? Cepet aja pakai ini. Atau apa? Wallpaper. Misalnya kalau di pas buka gininya apa? Tampil ayat Al-Quran itu kalau di kamar tentu ya. Begitu. Betul? Ini yang keberapa? Dua. Harus di tempat yang suci, bersih. Yang paling bagus di masjid. Yang ketiga, wa yustahabbu an yajlisna mustaqbilan mutakhashshi'an bi sakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu. Yang ketiga, duduk menghadap kiblat dengan tenang, sopan dan menundukkan kepala. Lagi Pak? Duduk menghadap kiblat dengan tenang, sopan dan menundukkan kepala. Cara duduk yang dalam keseharian dianggap tidak sopan, maka kalau itu dipakai baca Al-Quran itu pun tidak sopan. Nah, kayak gini berarti duduknya ada kiblat. Kalau kita sopan gimana? Duduk sila, taroboh sila itu. Di pinggir segi 4 tadi. Taroboh bahasa Arabnya sila, tarobohan. Atau iftirash, duduk kayak tasyahud awal. Nah, itu duduk. Ya, duduknya coba praktekkan cuma. Duduk yang sopan gimana? Duduk yang sopan, misalkan mau sila sesuai. Kalau bagusnya sih yang paling afdal sudah duduknya duduk iftirash itu. Kalau kuat lama gitu ya, iftirash. Tapi minimal sila. Terus ngadep ke kiblat. Tenang, sopan dan nurukin kepala. Jadi Qurannya berarti siapa di mana? Nah, gini. Jadi tidak apa? Misalnya duduk yang sopan di mana? Coba contohin. Duduk kalau sopan di mana? Ini angkat lututnya satu angkatannya gini. Ini kalau dalam contoh, sopan nggak kalau begini? Di depan guru, sopan nggak? Apalagi kalau dibaca atau gini, apa? Selonjoran. Apalagi kalau gini. Jika banyak orang ini, ya, ya kalau apa berpahala tetap ada pahala bacanya ya berkurang masuk. Jadi benar-benar coba gini, kalau kalian dapat surat dari ibu kalian gimana tuh? Kita cari tempat dulu kan? Oh, ada bergelanda. Oh, saya tempat yang enak, yang nyaman kan? Wah, apalagi ini surat dari siapa? Allah. Ya, jadi duduk pegang ya, jangan pegang Quran. Pegangnya bukan, tapi sesopan mungkin. Kalau dulu bapak tuh dari kecil diajarin, wah ini itu. Terus kalau berhenti, subur, disuruh baru disimpan, hampir begitu. Ya ada pada pegang ya, kalau pegangnya minimal begini, minimal tangan kanan. Outdoornya, ya kan? Ya pegang. Gini. Tidak boleh dengan tangan. Ada yang ngajarin metode ngapalin Quran. Katanya pegangnya tangan kiri dan sudut mata kiri. Itu walaupun benar misalnya Allah alam, itu udah nggak sopan karena pakai tangan kiri. Ya, tangan kanan tetap pegang minimal itu. Jadi jangan selalu tadi Qurannya jangan diletakkan di lantai. Kalaupun benar abdonya pegang atau dipakai alas kayak gini, yang membuat Quran ini tidak
Ini Arab di lantai mungkin, tapi di atas. Jadi jangan sampai misalkan Arab di lantai ya, kurang di lantai terus gini, pegang. Kalau nggak ada alasnya pegang, kayak gini. Zalika mimma awha ilaik, baca. Ya. Kalau membuka ya, buka jangan begini. Tapi pakai tangan, nah, membukanya bisa begini, atau yang gampang gimana? Jangan kayak kakek-kakek. Karena babari, diletak ke mana? Nempel. Tapi hese, bukan hese gitu kan? Gitu. Karena babari diletak ke lah, itu nggak boleh. Karena ada apa? Ludah. Kalau udah nggak najis itu nggak bagus. Bau, kan? Secara umum udah semua orang tuh bau. Itu nggak bagus. Kalau kalian lihat tadi kan, kalau kalian misalnya ketika baca Quran kurang sopan, ngomong ini nggak sadar, terus tiba-tiba langsung timbul perasaan rasa malu atau rasa punya saya nggak sopan, merubah, itu namanya kalian dapat tutur, itu dapat cahaya keterbukaan hati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya awalnya gini baca Quran misalnya. Awalnya gini, begini ya, awalnya baca terus pas kata timbul misalnya ini saya nggak sopan gitu langsung merubah, itu ciri dapat hidayah Allah masih cahaya ya. Kalau tiba-tiba kalian dapat dorongan untuk merubah cara duduk atau cara memegang. Nah itu yang keberapa? Ketiga ya. Jadi duduknya dengan cara yang sangat sopan. Yang keempat, wa yusannu ayyastaka ta'ziman wa tathiran. Sunat siwak dulu. Sunat bersiwak ta'ziman karena memuliakan wa tathiran dan membersihkan diri. Ya. Siwak ini memang fungsinya makharul infaq, membersihkan apa? Tadi pada Quran. Jadi benar-benar ingin bahasanya dengan mulut yang sudah disucikan secara syar'i. Rasulullah mengatakan, inna afwahakum turukun bil Quran fatayyibuha bisiwak. Sesungguhnya mulut-mulut kalian adalah jalan-jalannya Quran. Maka bersihkanlah dengan siwak. Hanya saya kita tidak biasa pakai siwak. Kenapa nggak biasa? Karena tidak punya. Udah punya jarang dipakai. Tapi sebenarnya kalau mau benar itu masih bisa. Siwak ini, ya ini siwak. Siwak ini afdolnya memang itu pakai kayu arok. Ya, pakai kayu arok. Tahu kayu arok? Kayu yang biasa itu siwak kasih yang dari Arab dan itu. Kalau pulang haji umroh kan suka bawa siwak. Atau sekarang banyak di toko oleh haji itu kayu arok itu afdolnya. Kalau memang ada afdolnya itu tumbuhnya di sana, di kita nggak ada. Tapi kalau tidak ada, sebetulnya boleh bikul di khoshinin. Boleh dengan kayu lain yang memang sama-sama kasar. Itu boleh. Kalau nggak ada begitu, kira-kira yang punya fungsi begitu apa? Gitu. Tapi tidak merusak mulut. Kan kayu arok itu walaupun tadinya itu nggak merusak. Tahap ketiga boleh dengan kain siwak. Jadi kalau yang pakai surban ya, itu boleh. Gitu. Kanan dulu. Sudah tahu Rasul semua yang baik-baik di kanan dulu. Baru sebelah. Atau pakai kalau mau punya sorban itu sama dapat pahala siwak. Walaupun tentu pahalanya di bawah berurutan ya. Yang terakhir bahkan siwak itu boleh pakai jari.
terutama jarina anu kasar. Anu sasanggeul jeung afdol. Jadi kalau kalian punya jari kasar ya, no, darah das itu engkau tahu kan deh. Nah itu afdol kalau siwak itu. Ayat Rasulullah ya pakai kalau Rasulullah lembut tangan, ya, lebih lembut daripada sutra. Sirum ke soleda. Lama marah ini jangan dulu kasar kan kita. Nah ini pakai apa? Siwak. Ibadah-ibadah yang pakai siwak itu nilainya bertambah. Karena siwak ini, ya kita malu kalau bicara siwak karena ya memang faktor alat juga. Ya, tapi itu utamanya keinginan yang kurang. Itu sangat dicintai Rasulullah SAW. Rasul ya sebelum wafat itu ketika Rasul akan wafat itu kan Rasul di pangkuan Sayyidah Aisyah gitu ya. Ketika Rasul sakit, keponakan Sayyidah Aisyah, anaknya Asma dari Zubair bin Awam, Abdurrahman namanya, Abdurrahman itu masuk karena kan berarti Sayyidah Aisyah di bibinya masuk ke ruang beliau. Nah ketika masuk ini Abdurrahman pegang siwak. Nah Rasul melihat siwak itu. Lalu kata Sayyidah Aisyah membaca mungkin Rasul ingin siwak. Maka kata Sayyidah Aisyah, aku ambil tangan siwak itu lalu ya di Rasul sebelum makan disiwak dulu oleh Sayyidah Aisyah. Itu sebelum saking mencintainya apa? Siwak. Mari coba upayakan ya. Kalau pulang dulu ya. Pulang. Udah terlanjur utang nggak apa-apa. Ya, kalau mau pulang perlu sehat. Ya. Jadi buru-buru ikuti, ya. Karena kalau kalian sehat nggak ada masalah. Kan? Banyak dengerin. Dari sekarang jaga kesehatannya. Ini yang rawan membuat sakit bukan hanya makanan cara ini. Oh kalau benar mau begitu ya tunjukin ya, jaga kesehatan sehingga tidak membuat khawatir dulu atau orang lain. Jangan begadang ya. Sekarang karena sebentar lagi kita pulang nanti tanggal 20 ulangan nih. Kalian tanggal 16 itu udah boleh ulangan. Kayak tanah itu arah-arahnya biasa nanggung ulangan itu. Ayah di mana ya? Ayah kopi itu dia resep karena ulangannya. Jadi saya sekarang, sebentar lagi kan? Perhatikan dulu. Coba, perhatikan. Jadi sekarang, berarti sekarang udah tanggal 7 kan? Berarti hanya 10 hari lagi, 8-9 hari lagi. Jadi minggu depan udah pulang. Perhatikan, jangan kalian bikin isu orang tua yang menyalahi jadwal pesantren, ya? Ya, oke. Insya Allah nanti ulangan pesantren, ulangan sekolah, terus nanti itu sampai tanggal 9 Desember. Berarti Insya Allah bagi rapor itu tanggal 10 Desember. Ya setelah bagi rapor penyeberangan lagi ini ya.
di rumah itu pulang ke rumah itu udah dalam kondisi terus berdoa. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim sungguh-sungguh ada 11 kali tiap pada sholat, supaya nanti kondisinya benar-benar menguntungkan semua dia, aman untuk semua kan, karena pasti yang paling kita ingat bukan masalah libur atau pulang sebetulnya kan, tapi bagaimana dia atas itu sehat, betul nggak? Kita harus benar-benar kita minta pada Allah Subhanahu. Dan setelah ada ini jangan bikin isu-isu lagi, ya, yang salah paham nanti dengan apa orang tua, sehingga ya makanya nanti misalkan 10 tahun itu udah bilang udah ada kegiatan, jelas menyesatkan, ya. Nah, sebelum itu kita fokus ngaji, belajar, itu semua kegiatan. Baik, itu yang berapa tadi? 4. Jadi sunat memakai si waktu murah, ya. Kalau beli sesuatu itu berapa ya? Dan nanti kalau pulangnya bawa suap, ya, supaya sehat, supaya virus di mulut kalian. Nah, dengan siwak ini, ya, jadi betapa Islam mengajarkan kebersihan mulut. Nih, cara jaga kebersihan mulut, ya semuanya. Pulang ngerakeun santri para mulut. Kita mah harus lebih kuatnya daripada yang lain. Satu, memang itu siwak ini ngaruh banget ke mulut. Makanya yang paling afdol, yang paling sunat pakai siwak itu kan bangun tidur ya. Setelah lama nggak ngomong karena di situ bau. Nah, untuk menghilangkan bau mulut, nah, kalian harus tahu sumber bau mulut. Sumber bau mulut itu sebetulnya yang paling besar bukan dari gigi, tapi dari lidah. Nah, makanya dan ini lupa, maka gosok gigi itu, sikat gigi yang sekarang, kalau dulu tuh suka ada 2 alat, sikat gigi sama pembersih lidah. Nah, kalau sekarang itu umumnya kalau kalian beli sikat gigi yang belakangnya itu apa? Kayak ada garis-garis. Nah, itu teh untuk membersihin lidah. Jadi kalau udah beres gosok gigi, lidah kalian bersihin. Tapi ingat harus pakai itu sesuai. Ada di sini salah pakai kayu gitu. Nggak boleh. Alat yang sesuai. Nah, itu udah sesuai. Nih, ya. Jadi lidah kalian buka. Kalau ada kaca bagus. Kalau di rumah, ya kalau di Jawa ada kaca. Itu punya kaca sendiri ya. Dari kanan dulu. Itu sampai kerak-kerak yang di lidah itu apa? Ke gosok tadi. Insya Allah kalau begitu bau, nah 80% bau mulut itu, kan? Makanya ada rekomendasi dokter gigi kayak gitu. Sekali kalian begitu semua kan rata-rata kan? Nah, itu belakang itu fungsinya di belakang itu untuk pembersih lidah, sikat lidah belakang itu. Jangan pakai apanya? Sikat aja, karena lidahnya rawan. Kalau disikat apa? Bukan, tapi lembut dari apa belakang ke depan begini. Jadi tadi gitu. Nah, lama. Nah, itu kalau lama nggak dibersihin, itu biasanya sekali bersih itu langsung banyak penghasil kayak putih kayak ini. Nah, itu yang bikin bau. Ya, beda. Nah, itu tahu ilmu kayak gitu. Terus yang apa sekarang? 5. Wa yusannul istima'u li qira'atil Qur'an.
disunatkan menyimak bacaan Al-Quran. Bukan mendengar, tapi apa? Menyimak. Kalau mendengar mah ya sekedengarnya aja. Bisa nggak sambil ngobrol mendengar Quran? Bisa. Sambil kerja? Bisa. Sambil ketawa? Bisa. Nah, tapi kalau istimewa itu menuntut fokus pada ini. Misalnya istimewa tuh gini. Bapak nyetel bacaan Quran. Istimewa tuh istimewa ini gini. Nah, itu istimewa. Tapi kalau as-sama mendengar itu disetel sambil minum, sambil makan, ngobrol, kedengaran. Itu mah as-sama. Yang dituntut adalah al-istima', itu menyimak. Mencak surah nama ngarekep. Lain saukur ngadengikeun tapi ngarekep. Betul gitu. Nah gimana? Watarul laghat wal hadis, tidak ribut, al-laghat, tidak ngobrol, bi huduril qiraah, di hadapan bacaan Quran. Kalau Quran sedang dibacakan, tidak ngobrol, tidak ribut, ya. Makanya kalau ada acara, misalnya, ingatkan kalau MC, acara berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Mohon kepada semua hadirin untuk menyimak dengan sebaik-baiknya, karena seperti itulah adab seharusnya ketika Al-Quran dibacakan. Nanti si Kori lihat dulu, kalau masih itu jalan. Gini, kalau bapak lagi bicara aja ada yang ribut, sopan. Cuma omongan doang. Bapak ngomong, kalian ngomong itu nggak sopan kan? Semua orang akan mengatakan begitu. Soalnya kalau di video, pas kelihatan diputar, oh itu tuh pas lagi ngaji, simpul ngomong, pasti itu semua orang akan, dia nggak sopan sih kok. Masa guru lagi ngomong, dia juga ikut. Nah, itu omongan guru. Ini mah apa? Al-Quran, firman Allah, kalamullah yang dibacakan. Berarti lebih tidak sopan lagi. Kalau ketika Quran dibacakan ada yang Allah ribut, tancap diam. Makanya dan itu dikatakan dalam Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bahasa Al-Qurannya fastami'u lahu, bukan fasma'uhu, ya, bukan dengarkanlah tapi simaklah dan diam. Ansitu, diam, gitu. Repet, cep, tidak mau sedikit. Terus yang berapa? Keenam, sunat sujud tilawah. Kalau dibacakan ayat qiraah, yang membacanya, yang mendengarnya sunat. Sujud apa? Tilawah. Di antara kita tiap Jumat, subuh Jumat. Tapi kalau di dalam sholat, imam sunat sujud tilawah. Tapi kalau makmum wajib. Tadi kan? Sujud tilawah di luar sholat sunat bagi yang membaca atau yang contoh, kita lagi dengar, kita nggak baca Quran, tapi teman baca wasjud waqtarib, sujud sunat, gitu ya. Walaupun kita cuma mendengarkan saja. Tapi kalau di dalam sholat, imam nggak apa-apa kalau pas sujud tilawah, sunatnya sujud tilawah. Oke, kalau nggak masalah. Tapi kalau makmum wajib. Sehingga kalau makmum, saya mah nggak bakal melawan ke imam, batal sholatnya. Kayak subuh Jumat, ya kan? Kadang, saya mau nggak ngerti ngapain sujud, capek udah jadi diam aja, batal, sholatnya batal, karena dia mukhalafatul imam. Ngobrol hawadi itu,
pengajian wae pulang sore jadi Qala fa'lil imam menyalahi atau perbedaan kan imam, menentang imam. Kan di dalam fikih di antara yang membatalkan sholat ya, jadi fuhsyul mukhalafah, berbeda dengan kontras. Imam sujud kita diam itu kontras banget. Imamnya sujud kitanya diam, maka batal. Maka ikuti. Sudah tahu semua kan? Nah. Nih kalau di subuh Jumat, kalau imam awalnya udah alif lam mim tanzilul kitab, udah kode pasti kayak bukan sujud gitu. Harus udah tahu. Ya. Wah, ini pas saya sujud tilawah gitu. Dia masih ayat yang salah, ruku, langsung sujud. Dia langsung ada ya pernah nyampe ke bapak informasi tahun beberapa tahun belakang ada santri lapor ke orang tuanya, wah di Walum Majidin kayaknya ajarannya beda sama kita, subuhnya 3 rakaat. Bapaknya jangan nyambung. Sudah udah deh. Lapor orang tuanya bodoh ini. Oh gitu. Laporan juga ke salah satu di sini. Kita cek dulu. Oh, ternyata maksudnya pas subuh Jumat ayat sujud. Di sana tidur rakaat. Kan ada rukunya dalam sujud beri lagi. Orang tuanya juga nggak ngerti apa itu sujud tilawah. Mungkin nggak pernah juga dia subuh itu sujud tilawah di dalam sholat. Di Masjidil Haram juga begitu, jamaah aja banyak yang tertipu itu. Beres sholat kadang-kadang gitu ribut jamaah itu. Tinggal rakaat, sujudnya nampak banyak yang nggak tahu. Nah kalau karena bodoh itu nggak batal, langsung doa. Malah ruku gitu kan, begitu ruku, apa? Orang-orang malah pada baru tahu. Baik, itu dulu ya. Nanti dilanjut ada kita teleponan. Sekarang kita lanjut tanya jawab. Disimak berarti. Ini saya kan anak yatim, terus ibu saya nikah lagi, apakah saya masih yatim dan masih boleh menerima santunan? Ya kalau yatim, ya tetap yatim, tidak hilang karena berarti bawahnya meninggal kan? Yatim itu man laisa lahu abun, yang tidak punya ayah karena meninggal, maksudnya bukan cerai. Ayahnya meninggal itu yatim, walaupun ibunya nikah lagi tetap ya yatim. Kalau urusan santunan yaitu yatim itu bukan mustahil zakat karena yatim itu juga kaya kan. Tapi kalau dia disantuni karena miskin kurang mampu yaitu sesuai kondisinya aja. Kalau masalah santunan ya, misalnya walaupun ibunya nikah lagi, kemudian bapak tirinya ngambil membiayai, tetap berarti hak dia disantuni sebagai yatim itu maju ya. Tapi perlu dicatat, yatim ini bukan mustahil zakat. Kenapa? Karena yatim belum tentu miskin. Kalau dia miskin, dia dapat hak zakat bukan dari yatimnya, tapi dari miskinnya. Ya, ya terus. Apakah ia nabi atau rasul? Ya, Luqman al-Hakim itu ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu nabi, ada yang mengatakan itu orang soleh, alim yang soleh, yang dia punya kelebihan dalam mendidik anak dari keluarga.
disebut hakim karena memang penuh kalimat-kalimat bijaksana. Itu ulama terbagi dua pendapat. Kalau kita mau mengatakan nabi itu ada masalah. Ya. Hanya yang paling populer itu nggak disebut nabi, disebutnya ya alim sholihin. Saat umat Nabi Nuh ditenggelamkan, apakah yang tenggelam itu saja atau seluruh dunia? Seluruh dunia waktu itu. Karena kan waktu itu kalau kita ngikutin teori dalam geografi itu bumi itu dulunya menyatu kan. Jadi jangan dibayangkan seperti sekarang terpisah banyak apa pulau-pulau itu kan belum. Lalu kemudian seiring itu kan bergeser-geser ya. Sekarang pun kan begitu, ada dulu yang dulunya apa rapat dekat sekarang dia jadi dulunya daratan sekarang jadi pulau ada kan yang begitu. Walaupun itu butuh waktu lama kan. Seluruh dunia waktu itu tergenang air banjir yang luar biasa besar dan Allah menurunkan hujan yang hujannya luar biasa besar, airnya semua dari langit turun, dari bawah keluar, sehingga terjadi bencana yang luar biasa ya. Dan semuanya hilang kecuali yang ikut kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jika saya bermain futsal, lalu saya membuat perjanjian dengan tim lawan yang kalah bayar lapangan, apakah itu termasuk perbuatan judi? Itu nggak boleh kalau begitu. Jadi kalau begitu kalau itu merugikan misalnya hukum kayak hukuman gitu kan, yang salah bayar, itu yang tidak boleh kayak gitu. Kalau ada hadiah bukan hukuman, nih dapat ini kita berikan, jangan kalau gitu jangan. Ya. Terus Apa hukumnya pacaran dengan niat sebagai penyemangat dalam mencari ilmu? Jikalau hukumnya dosa, bukankah setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya? hukumnya itu namanya kena jebakan Batman. Itu jebakan setan. Ya. Bohong. Kalau benar mau karena Allah, kan karena Allah, kenapa harus hubungan segala macam? Kalau kamu mengatakan supaya saya ikhlas, terus ngapain? Orang itu apa fungsinya? Terus yang disebut pacar itu fungsinya apa? Kalau benar ikhlas karena Allah, nggak ada urusan dengan ada pacar kok. Justru ketika kamu mengatakan dengan adanya hubungan ini saya jadi rajin, justru itu adalah dalil bahwa kamu itu bukan karena Allah, tapi karena perempuan. Ya, yaitu begitulah trapnya itu, super trapnya setan kayak gitu. Ya. Kalau tadi kan gimana niat? Ya jujur aja. Coba pas, ya. Kan karena Allah. Karena apa? Allah. Kenapa hadirin selain Allah? Kan? Paham? Kenapa harus ada selain Allah? Itu apa yang disebut pasangan atau pasangan? Tadi udah bukan karena Allah. Karena Allah itu cuma jebakan. Gitu. Ya. Putus, men. Itu semangat dari ini. Ya. Ini kita ngaji ini terus hubungan ini. Nah, obatnya benar bukan karena awas hati-hati. Itu jebakan. Ya. Kayak gini. Mencintaimu karena Allah, kayak. Nih, mencintai, contoh misalkan saya mencintai Santi karena Allah. Kalau bapaknya cinta Santi karena Allah, ya sama, semua Santi dicintai, ada beda-beda. Nggak ada Santi yang istimewa kan?
Kenapa? Karena semua santri sama, dia belajar di jalan Allah, berarti punya akan sama kan? Nah, ketika kita memilah-milah, membeda-beda, kenapa cuma ke orang itu saja? Sayangnya ke komunitas itu aja, berarti bukan karena Allah. Sebab kalau benar alasan karena Allah, santri yang juga punya alasan yang sama dengan dia, sama-sama santrimu, sama-sama murid, bukan gitu. Ketika kamu hanya mengistimewakan satu orang, itu berarti bukan karena Allah, itu bukan karena dia. Ya, gitu. Jadi hukumnya nggak boleh ya, jangan jadi bodoh. Jika kita mendapat ijazah dari guru, kemudian kita mengijazahkan kepada teman, apakah boleh? Jika boleh, bagaimana tipsnya? Ini sebetulnya boleh, tapi ada etikanya. Kalau para ulama itu berpikir begini, jangankan mengijazahkan, diijazahi pun belum pantas. Karena gini sebetulnya ya, untuk amalan atau tertentu itu untuk mengijazahkan itu diatur orangnya. Ya, dalam mana pantas itu diijazahkan. Nah kadang-kadang kita mah jangankan mengijazahkan kepada orang lain, mendapat ijazah pun belum pantas. Apa-apa besok ya, ijazah wiridan, emang masuk wiridan? Gitu. Kadang-kadang minta ijazah atau ini itu ada sana atau wiridan. Gila-gila ya tuh boleh, saya dapat ijazah. Maka kadang-kadang, nah kalau para ulama itu karena bisa melihat kasyaf atau ya ada bisa membaca kan. Ini mah nggak perlu kan. Kadang-kadang minta pun kan dikasih. Kadang-kadang gini misalkan, Pak minta ijazah ya udah baca aja itu ya. Karena melihat tadi, ya bisa ngeliat ini orang penuhnya gimana cara. Nah kalau bagi kalian yang apa? Jangan dulu, ya. Jauh-jauhan apa? Kosong ke depan. Kecuali yang bacaan-bacaan umum kayak selawat itu silakan sebar-luaskan atau sebar-luaskan, ya. Bacaan-bacaan yang memang ada baca Quran ini dari hadis membaca. Contoh ini, saya belajar di Muhajirin, ya kan. Kalau makan ini doanya setelah makan ini, kalau mendoain orang yang berbisa begini, silakan, ya. Nah kalau bapak ngeijazah ke kalian beberapa itu, kalau seperti beberapa sholawat atau apa saja, itu sebetulnya hanya karena ingin supaya apa yang kita bacakan berkah itu. Niatnya tasyabuhan bil ulama, mengikutilah, nyontok, niru aja, bukan karena merasa diri apa puasa udah cocok atau kamu ngobrol begini, ngobrol ijazah. Ya. Oh, ayo sampai yang mau ijazah datang sini. Oh, itu nggak bagus, kurang bagus. Ya. Kalau ulama-ulama yang hebat itu nggak mau berani ijazah. Ya seininya aja. Sesuai ke kemaslahatan umat yang dilihat. Nah gini, wah contoh, wah sekarang nggak ada musibah, harus banyak doa. Nah doanya ini, nah juga ya sesuai kebutuhan. Jadi orang-orang ajarkan siapa. Tapi kalau ngajarin ke orang itu boleh, ada batas. Terutama dari Quran, hadis, atau semua itu bebas. Ada kalau ya. Bagaimana hukum kita mempercayai mitologi? Contohnya mitologi Yunani, Romawi untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Nggak boleh. Kalau yang berkah itu enggak. Yang dia adalah tadi ilmu perbincangan, mitos-mitos, benar itu hanya boleh untuk misalnya arah mata itu boleh. Kayak gini, wah ada kasih itu tuh besok. Oh itu selatan di situ, utara di situ. Hanya kalau ada gitu biasanya akan udah. Hal seperti itu, ya sesuai yang logis. Tapi kalau
membaca mitos-mitos kalau begini akan begini, begini akan begini, itu haram. Wah, misalnya ada suara ini, wah ada ini, itu gimana? Kata Nabi kan orang tidak bisa lepas dari itu. Ada 3 hal kata Nabi yang akan lepas dari seseorang. Di antaranya itu, namanya tatayur atau tiara. Itu percaya pada mitos. Itu kata Nabi, kalau di pikiran kita ada begitu, lakukan aja. Sesuatu jangan terpengaruh oleh mitos itu. Beda gini, wah kalau ada burung ini akan begini. Kita mau berangkat, jangan ngajak, berangkat aja. Kalau di Arab itu dulu gini, tatayur itu gini. Kita sekarang jalan lewat mana nih? Ambil burung, terbang gitu. Burung ke kanan, gitu. Nah itu diikuti. Nah kalau ada gitu, kalau ada kepercayaan itu lawan. Nah gini, kita mau berangkat ngajari karena faktor tadi mitos lawan. Kita mau ngaji, ini hari ini masih ya lawan. Lakukan aja tetap. Jadi jangan berhenti melakukan sesuatu hanya karena tadi apa? Mitos. Makanya mau percaya mitos yang begitu itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau begini nggak apa-apa. Misalnya mau berangkat, udah mendung, nggak jadi kan itu hujan. Itu boleh nggak? Boleh. Itu mazhir jelas ada hukum adatnya. Itu nggak ada masalah. Ya. Wah, mendung kok ada suara gulung walaupun tidak mesti hujan juga kan? Kadang-kadang ada mungkin nggak hujan. Tapi umumnya hujan. Nggak jadi kita kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau mempertimbangkan itu, tapi kalau karena hal-hal yang nggak jelas hubungannya, suara burung, terbang burung, arah burung, ada segala macam mitos-mitos itu tidak boleh mempercayai yang begitu. Kalau pengetahuan hubungannya tadi dengan cuaca, arah apa, mata angin dan segala macam. Jadi saya menemukan barang subhat, kemudian saya pakai untuk ibadah. Apakah ibadah saya sah? Terus bagaimana cara menghalalkan barang itu apabila memang pemiliknya tidak ditemukan? Nah kalau barangnya barang luqata temuan, itu tidak boleh difungsikan sebelum 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun harus diiklankan, disalabarkan, diinformasikan. Kita nemu sendal, nemu sorban, kakak ada samanya, saya pakai itu nggak boleh. Kita belum berhak. Ya, informasikan siapa yang kehilangan, pada jemaah apa ditempel, semua informasi. Yang merasa kehilangan ya informasi. Tapi jangan di dalam masjid ya. Atau opal dan gitu. Tahu itu bukan disimpan tapi disalabarkan. Apa disalabarkan itu? Ya disebar-sebar infonya bahwa ada ditemukan ini kemudian sifat-sifatnya. Ya. Kalau sebelum itu nggak boleh. Kalau dia pakai sholat bisa tidak sah sholatnya. Ya. Karena masih benda bukan milik dia. Ya betul. Terus? Apakah teori Big Bang dijelaskan dalam Al-Quran? Ulama yang mendukung itu ada ayat yang mengisyaratkan, awas, bahasanya isyarat. Apa? Karena taroskom kopatak karena rumah. Ada ayat menyatakan begini. Bumi dan langit itu asalnya roskan, menyatu. Kopatak karena rumah, lalu kami membelahnya. Yaitu isyarat, awas, lagi isyarat. Isyarat yang memang cocok dengan teori Big Bang. Teori Big Bang gimana? Gimana? Bahwa asalnya semua itu satu kan? Itu dari mana tahu satu? Itu diurut. Kalau kita ke belakang pada satu yang volumenya itu tanpa volume nggak ada gitu. Lalu kemudian dari situ ada ledakan besar. Muncul berbagai apa? Partikel segala macam gas ini itu ya berproses itu lama. Ada yang jadi matahari, ada yang jadi. Nah, isyarat gitu. Jadi ayat itu seperti oleh pakar ijaz ilmi Dr.
Muhammad Zuhur An-Nazar itu dijadikan ayat yang mengandung isyarat Big Bang. Kalau ayatnya pasti benar, tapi kalau Big Bang misalkan nanti salah, ya ada masalah. Misalkan ada temuan, ada temuan modern kok bukan Big Bang, nggak ada misalnya, ya nggak masalah. Teorinya, karena teori itu bisa berganti-ganti kan, tapi ayatnya kan tetap benar. Gitu, tetap benar. Hanya seperti apa ayat Quran itu kalau secara ilmiah itu teorinya. Tapi sejauh ini yang cocok dengan ayat itu adalah teori Big Bang, ledakan besar, ledakan dahsyat. Bumi kita kan berapa lama untuk siapin bumi itu kan? Proses sebenarnya. Terus, bagaimana pendapat Abi tentang time travel atau perjalanan waktu? kalau dihubungkannya dengan itu yang paling cepat itu apa? Kalau dihubungkan dengan sepuasa Allah tidak ada yang mustahil. Kalau hubungannya nanti, ya tapi untuk hal seperti tadi kita menebak-nebak karena orang cuma jadi kita mau hukumi sesuai sains aja. Kalau menurut sains mungkin ya nggak masalah ya, terima percaya. Saya kan menurut sains bisa saja perhitungan sains, hitungan manusia, ya semua masalah. Jadi kalau dikaitkan dengan kekuasaan Allah itu jelas tidak ada yang mustahil. Nah tinggal untuk kita sekarang lihat aja teori saya. Kalau teori saya ini secara sains benar bisa dipercaya ilmiah itu hanya terjadi dia tentu menunggu kehendak Allah Subhanahu. Itu kan baru teori aja kan, belum dibuktikan kan? Baru-baru teori, baru kajian aja. Ya. Apa benar umur tidak ada 1500. Ada keterangan menyebut itu, tapi maknanya wallahu. Hadis-hadis atau riwayat yang menyebutkan umur manusia 1500 tahun itu bukan dalam arti dijadikan untuk diukur. Berarti dari zaman Nabi terus 1500 sampai kapan? Oh berarti di tahun itu akan habis umat Islam. Kalau kita habis berarti di dunia hanya kafir saja, kiamat. Kalau kemudian memprediksi berarti kiamat akan terjadi, itu yang salah. Ya, makanya Bapak kurang suka tuh ada di TV, kadang di medsos juga. Itu orang yang khusus ngebahas yang gitu-gitu. Bahwa ciri-ciri kiamat, benar. Tapi yang salah itu ketika dijadikan alat untuk memprediksi kiamat, itu yang bagus. Karena kiamat itu la ya'lamu illallah, yang tahu hanya Allah. Walau maksudnya gimana? Walau alam katanya 1500 itu gimana gitu ya? Yang jelas jangan sampai hadis-hadis atau keterangan semacam itu dijadikan bahan untuk kemudian memprediksi. Oh kayaknya kiamat akan terjadi tahun sekian. Maka muncullah 2012, apalagi 1500, tapi sekarang kan itu berapa? 1441, berarti berapa tahun lagi ke 1500? Hah? 50? Wah berarti 59 tahun lagi kiamat. Nah, ngaco ya. Ya. Berarti kalian nambah kebagian nomor 9 tambah usia kalian sekarang. Nah itu udah ngaco kalau begitu ya. Ngomong alam seperti apa maknanya? Tapi apakah yang lebih utama adab atau ilmu? Ya. Ini harus mana yang baik. Untuk ini ujungnya ya perhatikan ya, ini penjelasannya ini gampang-gampang, sulit gampang ini. Perhatikan, kita mah jangan salah ya nanti ini. Ini yang pertama diwajibkan oleh agama adalah belajar. Tujuan akhir belajar adalah untuk beradab.
Gitu. Jadi tujuan utama kita ngaji, belajar tauhid, belajar fikih itu supaya kita beradab, supaya punya akhlak yang baik gitu. Adab, akhlak tidak mungkin ada pada seseorang tanpa ilmu. Betul? Adab adalah bagian dari amal. Ilmu kan untuk diamalkan, bagian dari amal adalah adab. Berarti al-ilmu muqaddamun 'alal amal. Ilmu dulu supaya bisa beradab. Apa? Bung yang salah itu ilmu saja, salah. Kalau mengatakan ilmu saja, salah, jelas, corek. Tapi yang benar ilmu dulu untuk bisa beradab. Kenapa? Karena tidak semua yang punya perilaku baik itu adabnya Islami. Contoh, banyak yang sopan di Amerika, banyak yang sopan di Eropa, banyak. Apakah mereka berakhlak, beradab? Tidak. Itu. Karena apa? Karena sikap yang disebut sopan mereka bukan karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, satu itu, paham yang baik-baik ya. Tetapi ya, dalam proses mencari ilmu, nah ini, lagi nih ya, ilmu itu kewajiban pertama supaya bisa beradab. Satu, dua, dalam proses supaya ilmu berhasil, maka yang paling harus didahulukan adalah adab. Nah, itu baru. Paham? Dalam proses ngaji kayak kita sekarang kan ngaji kan? Lihat. Kalau nggak ngaji, nah untuk supaya kalian bisa berilmu dalam ngaji, supaya bisa berilmu berhasil kan? Maka yang paling menunjang, yang paling gede sebabnya membuat kalian sukses berilmu yang wajib pertama tadi itu adalah adab. Adab kalian kepada guru, adab kalian pada ilmu, adab kalian pada sumber ilmu itu yang paling menentukan keberhasilan kalian daripada ilmu itu sendiri, daripada belajarnya itu sendiri. Itulah makna adab di atas ilmu, itu maksudnya. Itu paham kan? Hah? Awas, salah paham. Nanti ya? Nanti. Itu maksud adab di atas apa? Ilmu. Bukan begini. Kalau mengartikan adab di atas ilmu begini, lihat semua. Misalkan adab di atas ilmu, nggak apa-apa beradab. Ngapain? Untuk apa berilmu? Untuk apa kita baca kitab? Untuk apa kita berpikir? Itu salah. Kalau ngomong itu salah. Ngapain alim? Ngapain bisa baca kitab? Ngapain pintar ini itu? Ada menjadi itu salah kalau ngomong gitu. Ya, itulah tujuan barat. Ini dari barat, hati-hati. Adab di atas ilmu dalam dengan diartikan kayak itu. Ada orang apa? Nggak suka ilmu, nggak suka pesantren, nggak suka ngaji. Karena begitu. Karena apa? Yang penting mah ada kedua bodoh yang penting mah ada kedua melebur karena syariat yang penting mah ada apa nggak tahu ilmu sholat juga, yang penting mah ada apa nggak tahu tauhid juga. Akhirnya apa? Mendewakan Amerika, mendewakan Barat, memuji-muji Barat karena anggapannya di Barat walaupun bukan Islam adabnya bagus. Itu tujuannya. Hati-hati. Betul? Lagi kita caranya ngomongin gitu. Ya, ulangi. Kewajiban pertama adalah apa? Belajar. Untuk apa belajar? Saya punya ilmu. Untuk apa punya ilmu? Supaya beradab, punya adab, punya akhlak, punya tahap mulia, gitu kan? Betul? Maka ilmu dulu baru amal. Di antara amal adalah adab itu amal. Yang contoh kalian coba lihat, apa nanya? So, sebelumnya.
Tahu nggak ke guru kalau ada guru harus berdiri? Dari mana kalian jadi punya adab kalau ada guru berdiri? Dari mana itu? Dari mana itu? Dari belajar atau dari tong sampah? Belajar. Dari mana kalian tahu kalau ada guru harus cium tangan? Nemu sendiri atau belajar? Oh, itu contoh. Ada benar ada dari ilmu. Mungkin nggak? Coba sekarang kalau santri kalian, bapak lewat, saya pun lewat ke depan kalian dengan lewat ke depan anak-anak sekolah luar, sama nggak sikapnya? Ya. Kenapa ya? Karena mereka tidak, anggaplah kalian punya adab, mereka tidak punya adab. Kenapa mereka tidak punya adab? Karena nggak tahu ilmu ini. Baik dong. Paham ya? Tetapi lihat nih, yang kedua, pokok orang supaya jangan salah paham. Tetapi ketika kita sudah terjun dalam dunia ilmu, ngaji, belajar, kayak kalian pesantren, udah sedang berproses berilmu, maka apa tadi? Yang paling menentukan, yang paling jadi sebab kalian sukses belajar, dapat ilmu manfaat adalah adab. Kan gini, ya, di luar berarti kan, pelan-pelan. Kan untuk sukses nih butuh cara belajar, benar nggak? Butuh metode belajar, butuh kecerdasan kan? Yang namanya. Tetapi di atas semua itu ada kalian itu lebih menentukan. Ya, so ada benar-benar jadi daripada selain itu. Kan banyak dalam dibutuhkan dalam belajar kan butuh segala macam. Tapi adab itu lebih kalian butuhkan. Nah, ini. Jadi apa? Istilah adab di atas itu jangan dijadikan apa? Dalih untuk menyepelekan ilmu, meremehkan ilmu, apalagi ilmu agama. Kalian tahu Jepang? Suka dipuji-puji kan? Karena sopannya gitu ya, maksudnya sopan bersih baca. Tapi kalian tahu nggak? Pornografi tertinggi di dunia itu Jepang. Oh, hari ngomong now. Enak aja mendewa-dewakan Jepang. Oh bagus, makanya sopan, bersih. Oh itu. Baik. Bawakan tadi ini apa jadi tidak kotor. Lihat. Oke, kita mungkin tidak seperti Jepang. Allah menjaga kita, ada saja. Lihat. Kayak gitu Indonesia masih dijaga. Kenapa kok bisa begitu ya? Katanya alatnya bagus, katanya disiplin, tapi apa? Oh, katanya memang tadi itu bukan ada. Tapi bukan hubungan dengan Allah. Nah itu ada lagi negara terbaik pendidikannya di dunia. Mana? Finlandia. Itu terbaik nomor 1 di dunia pendidikannya. Tapi kalian tahu nggak? Di situ guru-gurunya suka mabuk-mabukan. Ada yang guru ini. Nah, di sana ada masa musik dinginnya itu. Di sana itu guru itu di kantornya boleh minum, ada ruangan khusus. Itu bapak dengar langsung dari orang yang memang sengaja sudah dibanding ke sana. Ya. Masa tong serap ubara. Tanya bapak paling tidak setuju kalau ada orang bilang gini, di Amerika itu Islam walaupun bukan Muslim, salah itu. Islam itu lebih dalam daripada Muslim. Nah, mungkin lah ada Islam di Amerika, di Eropa. Ada. Aku sering dengar ada baik tokoh atau memang ketimbang. Katanya di Amerika itu Islam tapi bukan Muslim. Di Perancis itu Islam tapi bukan. Enak aja. Islam itu lebih tinggi daripada Muslimnya. Bahaya bicara kita. Ente jadi minder umat Islam. Enggak, kita harus pede ya. Itu beda. Itu? Ya, itu. Lagi? Apakah memakai sampo dan menggosok gigi pada saat kita sedang berpuasa hukumnya makruh? Ya, kalau Pak dari awal setelah duhur itu makruh ya. Yang boleh itu qabla zawal, dari habis sahur sampai sebelum duhur itu sunnah. Jangan.
siwak kayu dengan siwak yang ada di odol? Beda. Kalau kita pakai odol itu bukan siwak, itu tahlil, itu juga bagus, dianjurkan. Ya, tapi itu mengandung siwak. Tapi siwak yang dimaksud itu bukan gosok gigi, itu mah tahlil. Ya, beda. Kalau bahasa Indonesia tahlil, tahlilul asnan. Itu juga sunat itu bagus membersihkan. Nabi juga membersihkan. Jadi Nabi itu pakai siwak juga, tahlil juga. Kalau tanya itu gini, lebih pada fungsinya membersihkan sisa makanan. Kayak nyemil, tahu nyemil? Tusuk apa? Gigi, nah kayak gitu. Itu tahlil. Sikat gigi itu fungsi. Nah kalau siwak itu bukan itu. Jadi siwak itu bukan untuk apa? Ingin sisa makan bukan. Ya. Wudu dan mandi memakai air favorit. Ya, kalau airnya itu kita udah tahu ya, itu misalnya sifatnya itu, tapi itu kesimpulannya nanti suci. Ini kan di dalam bab air itu dibahas kalau perubahannya karena majrohnya, salurannya, ya, atau apa bagian yang memang betul ada menjauh dan pokoknya itu ada bagian-bagian atau perubahan-perubahan yang tidak merusak kesucian air. Apalagi airnya air banyak, kecuali airnya apa? Kalau itu. Kedua, perhatikan najis tidaknya. Ya, kan favorit tidak, bukan benda yang najis. Kalau benda yang sudah najis juga jadi muntah najis. Itu bisa kemana-mana. Kayak gini lah, kayak kita wudhu, terus airnya bau paralon, itu gimana? Gimana? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena perubahannya. Terus itu yang ngomong gini ya, itu jalur perubahan karena saluran itu kan. Ya, itu udah ada dalam kitab klasik. Mungkin istilahnya majrol ma, dibi majrohu, perubahan karena aliran salurannya. Ya, mungkin sekarang ini kita coba gitu. Kalau ada paralon tadi apa? Jadi, baik, saudara Rupiah kami baca berapa